Masyarakat muslimin sidang jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perkara yang sangat penting kita harus memahami dan konsisten dalamnya adalah bagaimana menghargai yang namanya waktu. Kenapa waktu ini sangat penting kita harus pahami dan konsisten di dalamnya? Yang pertama dalam Al-Quran, begitu banyak Allah Subhanahu wa taala bersumpah terhadap waktu. Para mufassir mengatakan kalau Allah bersumpah kepada makhluknya, termasuk waktu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, maka perlu kita waspada tentang sumpahnya. Karena ada sesuatu hal yang sangat penting kita harus lakukan di balik sumpah tersebut. Misalnya dalam Quran, wal lail dari malam, wan nahar dari siang, wal fajr, wal asr, begitu banyak sekali. Hampir semua waktu-waktu penting itu terkait dengan waktu sholat dan waktu khusus, hampir semua Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang waktu. Yang kedua berbahagia, waktu dalam kehidupan kita ini akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kemudian. Akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala di pada mahsyar nanti. Seperti dalam hadis dikatakan, lan tazula qadama 'abdi yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'in hisab. Tidak bergerak kaki seorang hamba nanti di pada mahsyar. Jadi bergerak saya tidak bisa. Jadi macet total. Ya. Bayangkan miliaran triliunan manusia dalam keadaan tidak berpakaian, matahari ini 1 miliar kepala, semua orang sibuk dengan diri sendiri, tidak bergerak sedikit pun sebelum menjawab 4 perkara. Di antaranya adalah an-umuru fi ma'na, umurnya di mana dia habiskan dan digunakan. Karena umur ini merupakan atau waktu ini merupakan nikmat yang begitu sangat mahal dalam kehidupan manusia, sehingga nanti akan dimintai pertanggungjawaban di depan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga berbahagia bahwa waktu merupakan nikmat Subhanahu wa taala yang banyak dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Sadar tidak sadar, dia paham tidak paham, begitu banyak orang lalai dengan waktu itu. Rasulullah mengingatkan, ni'matani maqbulun bihi makatsirun minan nas. Ada nikmat yang banyak dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Yang pertama nikmat as-sehat, nikmat kesehatan. Kakak masih muda, masih energi, masih kuat. Ya, dia digunakan kesempatan itu, kesehatan itu untuk perbanyak kebaikan. Nanti sakit baru menyesal, ya. Nanti sakit baru menyesal. Nanti sudah tua baru menyesal dengan keadaan itu. Jadi jangan semua akan menyesal dengan waktu yang tidak digunakan sebaik mungkin itu. Pada itu dia sehat. Yang kedua berbagai al-farq, kesempatan. Tak akan diberikan kesempatan. Apa kesempatan? Jabatan. Begitu banyak orang punya jabatan, kedudukan yang sangat penting, tapi digunakan untuk agama Allah. Justru sebaliknya digunakan hanya untuk informasi, berbangga-bangga, atau zolimi orang, perkaya diri dan sebagainya. Ya. Termasuk lagi dari sisi waktu kita, begitu banyak waktu kita terbuang. Ya, sehingga banyak tidak beringgung gitu ya. Main game, apalagi ya, kebiasaan kita main domino, ya, begadang dan tidak jelas. Nah, ini begitu banyak waktu kita habiskan sesuatu yang tidak bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga ini sesuatu yang perlu kita waspadai. Yang kedua yang bahagia, kunci sukses dalam kehidupan manusia, bahkan peradaban berbahagia ini, saya terkait dengan bagaimana kita efektif menggunakan waktu. Dan saya kira ini fakta dalam kehidupan kita. Secara personal, orang yang sadar dengan waktu, dengan menggunakan waktu yang terbaik, ini dia akan menjadi orang hebat dan berbahagia. Dia akan menjadi orang sukses. Secara komunitas, suatu kaum, suatu bangsa, kalau dia saling menghargai waktu, maka kaum itu bangsa itu akan mengalami kemajuan. Dan ini adalah kata Subhanahu Al-Quran. Qad aflahal mu'minun. Orang-orang beriman bisa meraih kemenangan, bisa memperoleh kesuksesan. Sesuatu di antaranya adalah wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak bermanfaat dalam hidupnya, baik terkait dengan urusan dunianya, apa dengan urusan akhiratnya. Dia bahagia. Sekali kunci sukses bagi kita adalah bagaimana menggunakan waktu seefektif mungkin, seefisien mungkin bahagia dalam hal-hal yang produktif, dalam hal yang bermakna, baik dari sisi aspek keduniaan kita, apalagi dari aspek akhir kita. Masalah Allah, bagaimana kita memahami soalnya hakikat waktu itu? Yang pertama bahagia waktu itu adalah sangat singkat dalam kehidupan kita. Jadi hidup ini sangat singkat, terbatas, berbahagia. Kita bandingkan dengan waktu di akhirat. Satu hari di akhirat 1000 tahun di sini. Jadi kalau kita diberikan waktu di Allah 60 sampai 70 tahun. Ya karena umur kita ini kata Rasulullah, al-umri ummati baina sittina wa sab'in. Umur kita ini antara 60 sampai 70 tahun sih. Tidak ada banyak hal yang panjang umur itu. Itu batasannya secara umur rata-rata ya. Bahkan banyak buat sekarang juga mulai dengan sekali hal yang mudah menggerogoti kesehatan kita. Itu hanya sekiranya bagian 1,5 jam atau 2 jam per selama kita hidup ini dibandingkan kehidupan akhirat. Kalau diberi umur 60 sampai 70 tahun. Dari dalam kisah yauma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Di kehidupan kita ini kata Subhanahu wa taala seperti waktu pagi. Waktu pagi dah lama sudah siang. Waktu duha ya bahaya. Duha kan dah lama. Jam 7 ya. Lewat sampai jam 10 selesai. Atau waktu asar terbagi dah lama sudah maghrib. Dan sudah asar kan dah lama sudah petang. Begitu bagi hakikat ini sangat singkat dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak boleh bermain dengan waktu. Yang kedua yang bahagia, waktu itu tidak bisa digantikan dengan waktu yang lain. Karena mengatakan waktu kita ada 3 sebenarnya. Yang pertama adalah waktu yang telah berlalu. Waktu yang telah berlalu jauh sekali bahagia. Tidak ada kembali dalam kehidupan kita. Ya. Siapa yang bisa mengambil waktu yang berlalu? Tidak ada. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi waktu yang lalu itu. Ya. Dan waktu jarak yang terpanjang lagi bagi adalah waktu yang telah kita lewati. Semakin jauh, lama semakin jauh kita. Yang kedua bagi waktu sekarang, waktu kita ini. Dalam waktu sekarang kita ini ada orang yang mungkin ibadah, ada yang maksiat, ada yang main-main saja, ada yang tidak tahu jelas hidupnya. Ya. Pada waktu yang sama dia berbahagia pada saat ini. Ya. Dan yang ketiga adalah waktu yang akan datang. Waktu yang akan datang belum tentu waktu kita. Siapa menjadi besok kita masih hidup? Enggak. Maka waktu itu disebut dengan al-ajal. Walikulli ummatin ajal. Setiap waktu umat atau seseorang itu punya ajal, punya batas waktu. Jadi kita sebenarnya batas waktu saja bisa ditulis itu batas waktu di dahi kita ini tinggal berapa umur gitu ya. Ya, seperti ada di layar kita ini ada waktu kapan kabarnya kelihatan di situ. Semua orang mengukur diri. Dan itu semua sudah ditentukan waktu kita oleh Allah. Ya. Tidak ada
10 tahun, ada 10 tahun, ada 60 tahun. Sudah tentu kadar bahagia. Kita tidak bisa menghindari. Idza ja'a ajaluhum la yas'alu sa'ata wa la yastaqdimu. Terus sampai nggak bisa. Bagaimanapun hebatnya kita dari sisi kesehatan, dari sisi pengawalan, dari sisi kemampuan memilih kesehatan kita, enggak. Kalau sudah sampai ajalnya. Jadi sekali lagi bahwa waktu kita ini sekarang ini, ya, waktu sekarang ini bukannya akan datang dari Tuhan. Karena kita waktu akan datang belum tentu kita ketemu dengan waktu. Nah, kemudian bagi yang ketiga adalah waktu merupakan persoalan hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Kalau kita kehilangan uang, masih bisa cari uang ya Tuhan. Kalau masih kehilangan harta, masih ada kesempatan mencari harta yang bahagia. Tapi kita kehilangan waktu yang bahagia, tidak bisa kita cari waktu yang sudah hilang itu. Tidak bisa ya. Karena tahun ini, bulan ini, hari yang bahagia, dan detik ini tidak bisa digantikan dengan akan datang. Maka kalau kita gagal menggunakan waktu saat yang bahagia, sungguh kita lah yang merugi. Makanya kata Rasulullah, maka yang kami bahwa waktu siapa menang sama saya dengan hari kemarin, tidak ada produktivitas meningkat, tidak meningkat imannya, tidak meningkat ibadahnya, tidak meningkat manfaatnya di masyarakat. Itu sebenarnya orang merugi, orang merugi. Yang tidak merugi itu kalau ada peningkatan produktivitas. Hari ini jauh lebih banyak ibadah di kemarin, dan masa akan datang jauh lebih hebat dibandingkan dengan masa sekarang. Itulah produktivitas yang baik dalam Islam ini. Selalu lebih baik, lebih bahagia dibandingkan masa yang lalu. Dan masa akan datang harus lebih hebat dibandingkan dengan masa sekarang. Masa itu, alhamdulillah. Oleh itu bagaimana sebenarnya kita mensikapi waktu itu? Dalam terbatas. Yang pertama berbahagia, mari kita menghargai yang namanya waktu. Wajib bagi dalam Islam, semuanya ibadah itu sudah ditentukan waktunya. Misalnya salat ya. Inna salat melalui kitaban mauquta, sudah terkontrol waktunya, bagi terjadwal waktunya. Maka kita tidak boleh kita berikan waktu yang sudah ditentukan Allah itu. Anjir bahagia, seorang muslim harus tertib waktunya, menghargai waktu. Jadi kita harus menghargai banyak waktu. Sekarang kita menghargai kalau ada uangnya, kalau ada hartanya, kalau ada kedudukannya. Tapi kalau kita mungkin waktu kita tidak kelihatan, kita begitu banyak dengan waktu. Yang kedua cara bahagia, kita harus memanage waktu kita dengan baik. Ada waktu untuk ibadah secara khususnya salat, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk umat yang bahagia, ada waktu untuk masyarakat kita seperti itu. Semuanya dibagi dengan adil dan bahagia. Karena kata Rasulullah, khairun nas ampahul linnas. Bahwa kebaikan seorang itu terbaik adalah yang paling banyak manfaat orang lain. Kalau kita ingin mau dan bermanfaat, harus kita mampu memanage waktu kita dengan baik dan bahagia. Sehingga semua waktu yang ada ini selama 24 jam yang bahagia bisa terarah, terukur dan bermanfaat dalam aktivitas kebaikan kita di sisi Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga bahagia adalah mari kita menjauhkan dari hal-hal yang merugikan waktu kita. Hal yang merugikan waktu kita bahagia, apakah itu karena maksiat atau karena hal yang berbahagia sehingga waktu habis tidak bermanfaat dalam kehidupan kita. Itu yang bahagia. Contohnya, kita diberikan oleh Allah 60 tahun misalnya. Kalau tiap hari kita tidur 8 jam berbahagia, itu seperti yang kita tidur. Umur kita seperti yang untuk tidur, 20 tahun tidur berbahagia. Kalau ada yang main game yang berbahagia tiap hari 4 jam misalnya, itu berarti 10 tahun main game. Ya ada hasilnya. Kalau tiap hari kita di warkop yang berbahagia 4 jam ya, itu berarti 10 tahun warkop saja. Ya. Dan secara bahagia begitu banyak keadaan kita. Kapan ibadah kita? Kapan baca Quran? Kapan untuk amal soleh kita? Sebelum itu sedikit sekali kita digunakan untuk memperbanyak bekal yang bahagia. Wa itu Rasulullah mengatakan di husnul Islam ma'itar humalayat, bahwa sebaik kebagusan keislaman seseorang adalah
meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat hidupnya, baik dari aspek dunia yang bahagia, tapi dari aspek akhirat. Oleh itu Islam agama yang kita harus jadi orang produktif dan bahagia, orang yang banyak manfaatnya, sehingga kita bisa mendapatkan bekal yang terbaik dari waktu yang diberikan oleh Allah, sehingga kita tidak menyesal nanti pada kemudian. Maka ingatkan wal asr, demi masa dan waktu kita Allah. Semua yang sedang dahulu tidak bahagia, kecuali 4 hal saja. Yang pertama ini ada 2 hal terkait dengan diri kita. Amin wa sholihat, meningkatkan keimanan kita, meningkatkan keilmuan kita dan beramal soleh, mencipta amal soleh sebaik-baiknya bahagia. Ini terkait dengan orang lain. Yang pertama kita harus punya kepedulian terhadap masyarakat dan umat, mengajak mereka dalam kebenaran, menyampaikan kebaikan dengan masyarakat yang bahagia, amar ma'ruf dan bahagia, nahi munkar. Dan ketiga adalah bagaimana peduli dengan kondisi masyarakat kita agar sabar menghadapi berbagai macam cobaan. Itu adalah ada kepedulian terhadap sesama kehidupan kita ini, sehingga kehidupan kita seimbang antara kepedulian diri kita dengan Allah dan juga ada seimbangan dengan masyarakat dan lingkungan yang bahagia, sehingga kita tidak menjadi orang yang merugi. Wajar bahagia bahwa seorang Ramadan merupakan waktu yang sangat strategis berikan Allah pada kita. Dengan keberkahan, maka mari kita hias dengan amal-amal yang produktif, sehingga waktu yang sangat berharga dan bahagia tidak sia-sia begitu saja. Kita tidak tahu apakah tahun depan pas kita batal Ramadan, maka ada bagi sisa umur kita, sisa Ramadan yang bahagia, mari kita manfaatkan dengan yang terbaik, sehingga kita tidak menjadi orang menyesal karena tidak menghargai dan tidak memuliakan daripada waktu usia belajar bahagia. Jika sebenarnya kalau berhenti nashhadu la ilaha illallah walhamdulillahi alamin wa inna awana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.